debt collector dari bank waktu itu, Mbak, kalau saya datang tolong ditemui. Bukan Mbak yang menemui, tapi suaminya Mbak. Saya datang bukan mau mencari masalah, datang untuk mencari solusi. Jika belum mampu membayar angsuran, setidaknya nanti akan kita bantu solusi yang tidak memberatkan. Ya. Orang yang menegakkan sholat itu, dia akan bisa menyelesaikan urusan pekerjaannya dengan baik, urusan pribadinya dengan baik. Pengen meningkatkan kapasitas kita butuh modal lebih besar lagi. Terus duitnya sopo? Saya tanya gitu. Jangan pinjam bank lagi. Cukup kita selesai gitu. Akhirnya sekitar setengah 4 sore, dokter anestesi datang ke ruangan saya mengabarkan bahwa beliau sudah menghadap kekasihnya dan rezekinya sudah dicukupkan. Kombinasikan 7 bahan alami. Fit Skin cocok untuk semua jenis kulit. Kini, kamu siap hadapi hari. Tampilkan wajah terbaikmu kini dan nanti. Dengan Fit Skin Facial Wash. Aura wajah segar dan bersemangat. Bersama Fit Skin Nutrisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Ramawati. Saya merupakan owner dari PT Anugerah Kubah Indonesia, berada di Desa Purwokerto, tepatnya Jalan Pramuka nomor 157, Dusun Sawahan, Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Kubah ini merupakan perjalanan panjang dari usaha yang sudah dirintis oleh suami saya. Sekitar tahun 2003, kami membuka usaha rental komputer waktu itu. Setelah akhir 2003, kami membuka usaha konter HP. Di era-era itu adalah era-era kejayaan orang yang berbisnis di bidang seluler. Untuk mendapatkan 10 juta satu hari itu sesuatu yang mudah. Setelah berkembang pada tahun 2005, kami juga mencoba untuk membuat usaha rental mobil. Tapi qadarullah, ternyata dari situlah awal dari kemunduran. Jadi memang sebuah usaha itu butuh perencanaan. Ada analisa SWOT ya, bagaimana kita menganalisa potensi yang kita miliki, juga tantangan yang ada. Tapi waktu itu saya dan suami itu hanya mengandalkan potensinya saja, tidak melihat nanti resikonya seperti apa. Kami memutuskan untuk membeli 1 unit mobil dengan DP yang ringan, tapi cicilannya besar. Modal kami akhirnya tergerus oleh cicilan mobil. Ya. Saya masih ingat sekali anak saya yang kedua itu, saya tidak mampu membeli susu untuk anak saya. Bahkan untuk gaji karyawan pun kadang-kadang tersendat karena kondisi keuangan kami otomatis tidak stabil dengan adanya cicilan itu. Ditambah lagi ya, ada hitung-hitungan manusia ya, dengan modal katakan 10 juta, kita dapat keuntungan 15 juta. Kalau kita punya uang modal 15 juta, otomatis keuntungan kita bisa lebih besar lagi. Saya komunikasi dengan suami, terus modal kita dari mana? Jawab suami, kita pinjam bank. Nah, saya masih ingat sekali, akhirnya suami nekat pinjam uang bank 50 juta. Dan itu adalah awal kedua kemunduran kami. Jadi anak saya yang nomor 2 itu, dia hanya minum air gula setiap harinya. Dengan tingkat stres saya, air ASI saya tidak keluar. Kami gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, sampai akhirnya mobil dipinjam teman dan dipakai kecelakaan. Mobil itu dijual dengan harga murah karena memang sudah tidak punya nilai ya, setelah dipakai kecelakaan itu nilainya kan pasti turun gitu. Keteteran juga, seringkali kita menghindar ketika ada dari bank menagih itu ya. Ada satu hal yang menjadi pelajaran buat saya, ketika ada penagih datang, hadapi. Seringkali masyarakat itu orang-orang karena takut kan sembunyi itu. Itu yang dilakukan oleh suami saya. Jadi saya kalau menghadapi orang yang penagih yang
model kayak apa saja itu, sing tinggi besar, pakai jaket kulit itu kan wis debt collector yang mengerikan itu saya sudah biasa. Tapi sampai hari ini pun saya kalau ketemu orang-orang model seperti itu masih ndredeg, mak teratap gitu ya. Satu pesan yang disampaikan oleh debt collector dari bank waktu itu, Mbak, kalau saya datang tolong ditemui. Bukan Mbak yang menemui, tapi suaminya Mbak. Saya datang bukan mau mencari masalah, datang untuk mencari solusi. Jika belum mampu membayar angsuran, setidaknya nanti akan kita bantu solusi yang tidak memberatkan ya. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu keluarga gitu. Saya waktu itu memulai jualan jilbab karena mental saya bukan mental pengusaha. Saya dibesarkan dari keluarga pegawai negeri ya. Bapak saya guru, ibu saya guru. Biasanya memang orang karena kepeksa, kepepet itu bisa. Dan alhamdulillah saya bisa jualan jilbab kecil-kecilan waktu itu. Tahun 2010 awal suami memutuskan kami untuk pindah ke Trenggalek karena bapak mertua sendirian di rumah. Ibu mertua sudah meninggal tahun 2008. Waktu itu anak saya masih 2, saya sedang hamil anak ketiga. Berawal keinginan untuk berbakti kepada orang tua ya, birrul walidain. Kalau istri ya mengikuti suami gitu. Kemanapun suami berada, saya siap mendampingi. Kemudian kami pindah, yang di Malang yang usaha sudah mulai bangkit lagi, kita tinggalkan semuanya itu. Banyak yang menentang, kenapa harus ditinggalkan Malang? Kita sudah di Malang 11 tahun, sudah memulai jatuh bangunnya di sana, ini sudah mau bangun lagi kok malah ditinggal. Ketika kita pindah ke Trenggalek itu kembali kami terlilit hutang ya, karena tidak ada modal di sana ya. Awalnya rencananya kita mau bikin toko seluler, servis HP sama jual beli HP, tapi karena ada ide untuk kuliner itu ya, akhirnya dana kami tersedot ke sana. Padahal kita sudah terlanjur kontrak untuk counter HP. Harapannya suami, ini nanti adalah kuliner ini saya yang menghandle. Padahal waktu itu saya sedang hamil, tentunya setelah melahirkan pun ada keterbatasan. Sedangkan posisinya juga di gunung, di perbukitan gitu. Tidak memungkinkan saya untuk bisa mobile. Hampir bersamaan, counter HP buka, kulinernya buka, bisa dibayangkan betapa ribetnya ini harus menata uang ketika ini juga butuh modal, ini juga butuh modal. Tapi alhamdulillah kami sempat merasakan kejayaan kuliner ini pada saat Piala Dunia tahun 2010 ya. Sangat ramai sekali, omset kita pada waktu itu luar biasa ya. Sejak pulang ke Trenggalek itu hutang kami tambah banyak. Yang waktu di Malang kita sudah punya hutang banyak, sudah selesai. Kita pindah ke Trenggalek ini, ambil di sini yang lebih besar untuk nutup yang ini kecil, nanti kita punya hutang lagi di sini itu. Dan itu tidak membuat masalah selesai karena akan muncul masalah-masalah yang baru. Nah, kemudian kami pindah ke Kediri, memulai lagi seluler. Pernah juga mencoba keberuntungan jualan kue lebaran itu ya, snack-snack kering itu, sampai karena tidak laku kita bakar ya. Miris kalau sampai hari ini kalau ingat tuh, ya Allah sampai seperti itu kita membakar makanan karena kadaluarsa kan. Sampai Pak Wahyu itu pinjamnya ke rentenir. Jadi hari ini kita pinjam 10 juta, 2-3 hari lagi kita mengembalikan bisa sampai 15 juta. Hari ini kita butuh uang untuk bayar angsuran, tapi 2-3 hari lagi kita harus membayar yang ini tadi, dan itu berulang itu. Sampai akhirnya saya tidak membantu lagi di counter HP, saya di rumah saja karena anak-anak juga 3 anak masih butuh perhatian. Kebetulan saya tinggal bersama ibu dan waktu itu ibu masih harus bekerja. Kadang-kadang yaitu saya jualan jilbab keliling. Jadi kalau zuhur biasanya ibu-ibu itu enak bubuk siang ya. Saya harus pagi sudah menyiapkan dagangan saya di sepeda motor itu. Habis sholat zuhur saya jalan. Biasanya saya lebih suka ke instansi-instansi, lebih jelas dan pembayarannya juga lebih lancar. Biasanya kalau di desa kan ping-pingan. Kebetulan saya nggak pinter ping-pingan, nggak bisa nagih soalnya. Bayarnya beberapa kali itu loh. Ya, kali di desa kan, Mbak iki ping piro? Ping-pingan, bahasanya ping-pingan. Saya jawab, ngapunten, saya nggak bisa ping-pingan. Jadi bayarnya cash. Kalaupun mau dibayar bulan depan setelah gajian, boleh. Tapi saya nggak bisa ngeping nih. Kalau harus datang lagi itu kan repot, waktunya enggak ini. Gitu.
dalam kondisi-kondisi seperti itu, pokoknya suami saya itu berangkat jam setengah 8 pagi, nanti jam 10 sudah tidak bisa dihubungi, sampai jam 4 sore itu nggak bisa dihubungi. Entah beliau kemana, saya waktu itu ya sempat emosi juga pada saat-saat seperti itu. Biasanya kan penagih-penagih datang ke rumah, kalau nggak gitu datang ke counter, sampai karyawan di counter curhat, "Mbak, ini kemana? Ada yang nagih, ini saya harus bagaimana? Kulo kedah saya seperti itu." Ternyata Mas Wahyu mengungsi pada saat kondisinya tertekan itu, ngungsinya ke masjid. Beliau tidur di masjid ya, di dekatnya Gor Kediri itu. Di sana beliau ketemu dengan namanya Mas Sigit. Beliau praktisi internet marketing ya. Dari sharing-sharing, mungkin juga suami ngobrol-ngobrol tentang kondisinya yang ada saat itu, Mas Sigit menawari untuk jualan online. Bisnis Kubah ini titik awalnya di situ. Perjalanannya panjang. Kalau orang melihat kami hari ini, itu adalah setelah perjalanan perjuangan yang cukup panjang. Kami menangis-nangis 10 tahun kami melewati itu ya. Kemudian Mas Sigit menawari untuk workshop digital marketing. Pada saat workshop itu produknya apa? Itu PR-nya malam itu mencari-cari produk apa ya, karena basicnya seluler. Kemudian Pak Wahyu bilang kalau ada temannya yang posting kubah masjid di Facebook. Kemudian dicari-cari, di googling, ternyata pencarinya masih sedikit di internet. Setelah itu beliau mencoba untuk memasukkan produk kubah masjid di websitenya itu. Saya beberapa kali diajak survei waktu itu, sempat survei ke Mojokerto, survei kemana lagi, itu ternyata nggak deal. Pernah ada penelpon dari Tanjung Pinang, itu juga tidak deal. Ternyata harganya terlalu mahal. Ada penelpon tapi tidak ada yang deal sampai hampir 1 tahun. Kemudian Pak Wahyu berpindah produsen. Kebetulan di Trenggalek itu kan ada beberapa produsen kubah masjid. Berpindah ke produsen yang lain dengan ditawari 10% dari nilai kubah. Senang sekali kan kami waktu itu, bagaimana dengan kondisi tanggungan kami yang luar biasa itu ya. Kemudian ternyata qadarullah proyek pertama ini kita hanya dapat 5% karena ternyata kata temannya tadi, aku rugi gitu. Akhirnya merubah strategi. Wes gini aja Mas, saya beli kubah dek sampean. Per meter perseginya berapa? Ya nanti yang menentukan harga saya sendiri. Dan dari situlah ada proyek dengan meminjam CV temannya. Semuanya adalah skenario Allah yang luar biasa. Bahkan menjelang beliau dipanggil pun kemarin kami sempat diskusi bahwa hari ini Allah memberikan kepada kita itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kasih sayang Allah yang luar biasa sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berproduksi, masih bisa diberi kesempatan untuk menghasilkan karya-karya terbaik. Lokasi CV di Kota Kediri, lokasi orang yang berbisnis di Purwokerto, lokasi workshopnya ada di Trenggalek. Jadi kalau misal ada konsumen yang ingin melihat workshopnya, dulu pernah sehari 2 kali Pak Wahyu itu PP Kediri Trenggalek, karena ada tamu ingin melihat workshop, diantar dulu ke Trenggalek, kemudian janjian lagi agak siang, setelah ngantar yang ini kembali ke hotel yang di Kediri, kita kembali lagi ke Trenggalek untuk ngantar tamu yang itu. Sampai akhirnya sekitar awal 2016 Pak Wahyu punya keinginan mendirikan workshop sendiri. Beliau menyampaikan kepada saya waktu itu, kalau kita punya usaha sendiri, ketika saya meninggal nanti, ada yang saya tinggalkan untuk keluarga saya. Kalau saya tetap jadi sales, ketika saya meninggal nanti, tidak ada yang bisa saya tinggalkan untuk keluarga saya. Ketika mendengarkan itu, kembali lagi, perempuan itu adalah orang yang ruwet. Ketika keinginan beliau untuk mendirikan workshop itu, saya menentang, karena saya melihat kita tidak punya modal. Karena sejak lilitan hutang itu, kami sepakat kita tidak akan terlibat dengan bank lagi. Apalagi waktu itu kami juga masih ada lilitan-lilitan sisa-sisa kemarin itu. Jadi dari mana kita akan memulai usaha ini sementara kita tidak punya modal seperti itu? Bismillah, insya Allah kita bisa. Jadi dengan DP 30% itu kita putar-putar ya. Uang dari jualan jilbab ini kadang-kadang pas ada pengiriman kita tidak punya uang itu, Mi pinjam dulu uangnya jilbab.
nanti kalau ada pembayaran tak bantu gitu. Ya saya orang yang tegaan karena kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi saya pinjam, bukan saya kasih. Nanti pada saat pembayaran saya tagih, mana uang jilbabku gitu. Karena kalau nggak seperti itu, ini nanti jilbabnya akan tenggelam karena modalnya hanya kecil, sementara modal kubah kan besar. Kalau ini tidak dikembalikan lagi ke jilbab, ini akan hilang. Uangnya habis untuk membantu di sini. Dan alhamdulillah yang ini tetap jalan, kubahnya semakin besar seperti itu ya. Jadi berawal dari 1 orang karyawan di manajemen, kemudian 3 orang di produksi waktu itu. Kita masih ada alat las 1, gerinda 1, ngecat pun juga. Saya lupa waktu itu ngecatnya piye ya waktu itu ya. Semuanya serba minimalis ya. Hanya kami kerjakan di sebelah rumah ya, karena memang tidak ada lahan. Dan waktu itu kami masih menggunakan metode manual. Jadi rangka itu didirikan dulu, baru kita ngemal. Kalau sekarang sudah pakai komputerisasi, jadi lebih simpel. Dengan melihat masa lalu kami, orang-orang di sekitar sini sangat takut ketika kami tawari pekerjaan. Nyari karyawan itu susah sekali waktu itu. Saya ingat sekali kalau yang satu yang di kantor itu memang dia basicnya STM, dia basic drafter, dia bisa gambar. Yang di produksi ini yang satu, dia memang dulu pernah ikut di workshop Kubah masjid, sama adiknya lulusan STM, sama temannya tukang tambal ban. Ya, jadi 3 orang ini orang yang pertama ya, karyawan pertama. Kemudian datang lagi 2 orang melamar, satunya penjual mainan keliling, yang satu tadi tukang bangunan. Tapi alhamdulillah mereka punya kemauan, diajari bisa. Dan alhamdulillah waktu itu ada pertumbuhan ya, sekitar 1 tahun ya. Karyawan mungkin waktu itu setelah 1 tahun ada sekitar 50-an ya. Memang perkembangannya pesat gitu. Sampai kadang-kadang saya merasa takut, ini rizki atau istidroj gitu. Cuman saya selalu menyampaikan ke suami, rambu-rambunya sudah ada. Kegagalan kita di masa lalu itu, jadikan itu sebagai pelajaran kita ya. Bahwa jangan sampai kita mengalami hal itu lagi, harus kita benar-benar berhati-hati untuk yang ini gitu. Kalau dilihat di sini karyawannya rata-rata lulusan SMA sederajat, SMA, SMK, bahkan yang tidak lulus SD juga ada, karena di sini memang di desa kami lebih pada tepo seliro kekeluargaan mesakne gitu. Ada tetangga nggak punya pekerjaan, anaknya banyak, ternyata secara pendidikan dia tidak memenuhi syarat, tapi setelah ditanya kamu siap bekerja gitu, siap. Dan akhirnya itu ada satu yang tidak lulus SD, dia baca tulis pun tidak bisa. Hari ini kita beri challenge ya, kalau kamu bisa membaca, gajimu akan dinaikkan. Tapi kalau kamu tidak bisa membaca, gajimu sampai kapanpun akan tetap seperti itu, karena tidak ada kompetensinya kan gitu. Dan ya memang jenenge utek tuwek ya. Jadi ditagih itu, sis bisa baca? Belum Pak, belum Bu gitu ya. Dan memang membina karyawan yang cukup banyak itu dengan berbagai macam karakter, background. Apalagi kami dulu diawali dengan cara tradisional dalam pengelolaan ya. Dulu kerja sambil mendengarkan musik dangdutan itu biasa. Dulu kerja pakai sandal juga biasa. Dulu kerja sambil ngerokok juga biasa. Kemudian seiring berjalannya waktu kami menginginkan adanya perubahan menjadi ke arah lebih baik. Akhirnya ada aturan-aturan yang dirubah. Tidak boleh merokok saat jam kerja. Musik juga sudah hilang gitu. Sempat kita masih toleran, tetap ada musik. Tapi ternyata mereka tidak bisa memanfaatkan toleransi yang kita berikan. Nyetel musik kayak orang mantu itu. Akhirnya sama Pak Wahyu amplinya diambil. Jadi teman-teman itu kreatif ya. Bawa ampli sendiri dari rumah. Jadi jam segini tuh dulu sudah seperti ada mantu. Dangdut koplo itu sudah biasa. Jadi hiburan kami. Gitu. Merubah habit itu sangat susah, sangat sulit ya. Sampai kemudian ada kebijakan dari direksi untuk mewajibkan sholat duhur dan sholat asar berjamaah. Semuanya karyawannya muslim, tapi mayoritas tidak sholat. Kami sebagai pemilik perusahaan merasa punya tanggung jawab moral ya. Bagaimana setidaknya karyawan kita itu mereka melaksanakan sholat. Kalau 5 waktunya belum bisa, setidaknya 2 waktu saat di pabrik mereka bisa mengerjakan. Dan ketika kebijakan itu diterapkan, penentangan sangat
besar. Hak asasi kok diatur-atur, ini dan lain sebagainya, macam-macam gitu. Perusahaan kok mengatur sholat dan lain sebagainya. Tapi kami tetap kekeh bahwa tak apalah ini menjadi pertentangan. Bahkan kalau mereka tidak sholat, kita SP. Pernah ada yang tidak sholat berjamaah itu ada sekitar 15 orang, ketahuan, kita panggil semua, kita suruh buat surat pernyataan, tidak akan mengulangi lagi. Sebetulnya. Jadi tegas dalam hal itu, karena kami beranggapan orang yang menegakkan sholat itu dia akan bisa menyelesaikan urusan pekerjaannya dengan baik, urusan pribadinya dengan baik. Pak Wahyu itu adalah tipe orang yang visioner, cepat ya. Kadang kami yang ada di sampingnya ini merasa kewalahan, tapi setelah beliau tidak ada, akhirnya kami bisa mengambil pelajaran. Oh, ternyata kecepatan yang beliau lakukan kemarin itu untuk mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang kuat. Itu pun juga terjadi pada pribadi saya. Dulu saya adalah seorang anak dari keluarga yang paribasane gak neko-neko. Orang tua saya mengajari saya gak usah neko-neko, urip biasa saja, gak usah terlalu kencang berlari, cukup begini saja gitu. Tapi ternyata kan dinamis sekali dalam kehidupan saya selama berumah tangga dengan beliau, kan cukup dinamis, banyak loncatan-loncatan, banyak yang kadang saya itu tidak menginginkan ini, tapi saya harus melakukan ini. Hikmahnya hari ini ya memang itu untuk menguatkan kita, gebrakan-gebrakan yang beliau lakukan ya. Seperti kemarin karena kesibukannya beliau dengan mengurusi banyak hal itu kan jarang ke kantor, di akhir-akhir itu kami itu seolah-olah seperti dilepaskan gitu. Dihubungi susah, diajak komunikasi susah gitu. Kami harus mikir sendiri, harus berkoordinasi sendiri. Ternyata hikmahnya ini, ketika beliau tidak ada, ternyata kita sudah terbiasa berkoordinasi, kita sudah terbiasa dengan ide-ide. Pada saat COVID mulai masuk di Indonesia, mulai rame-rame yang di Depok itu, pulang dari Kunker di Solo, saya kurang enak badan, sampai akhirnya saya masuk ke SLG, rumah sakit RSUD SLG itu. Alhamdulillah saya tidak sampai terkonfirmasi COVID karena mungkin parno ya, dengan banyaknya penderitaan. Kok kondisi saya pas waktu itu nyeri telan ada, panas ada, lemes ada, akhirnya ada corona jadi-jadian waktu itu. Akhir November kami ada kegiatan di Tawangmangu. Di sana dingin sekali dan ternyata beliau hipotermia ya, kakinya tidak bisa jalan, untuk jalan sakit. Lemak-lemak di darah kan membeku ya. Jadi akhirnya beberapa hari sebelumnya, saya waktu baru ngeh itu ketika beliau sudah tidak ada. Beberapa hari sebelum acara kantor di Tawangmangu itu, kami berperjalanan ke Malang. Di sana ada masjid yang mangkrak. Beliau menyampaikan, "Nyapa Yomi, masjid itu kok mangkrak?" Ya nggak tahu, tanya aja sama panitianya, saya bilang gitu. Beliau diam sejenak, kemudian menyampaikan, "Nanti kalau aku mati duluan, tolong sampean lanjutkan cita-citaku." Dan saat beliau meninggal, saya ingat sekali, perkataan itu tidak sampai 40 hari sebelum beliau meninggal. Jadi itu kata-kata yang beliau ucapkan. Kemudian pulang dari Malang, kami langsung kegiatan di Tawangmangu. Waktu itu rencananya minggu depan dari Tawangmangu itu beliau mau acara campervan di Tegal, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, masih efek dari sakit yang tidak bisa jalan tadi, akhirnya tanggal 28 November itu kami mengantarkan anak saya yang di pondok ke Magelang. Jadi itu terakhir beliau ketemu dengan anak barepnya, ada kesempatan mengantar anaknya untuk setelah libur di pondok 8 bulan itu karena COVID itu, anak-anak online dari rumah, anak sekolah dari rumah, saatnya balik pondok, kami bisa mengantar tanggal 28 November. Minggu depannya dapat kabar kalau bapak sakit, bapak mertua saya sakit dengan gejala kalau sekarang terkenalnya istilah delirium. Delirium itu kondisi kesadaran menurun seperti orang pikun ya. Jadi itu salah satu gejala pada COVID yang saat ini terjadi itu. Tapi waktu itu kami belum ngeh, bahkan dokter di rumah sakit pun juga belum ngeh kalau itu salah satu gejala COVID. Saat direpit bapak non reaktif,
dan Bapak dirawat di rumah sakit dengan tanpa menerapkan protokol kesehatan. Jadi yang menunggu pun biasalah kita kalau sudah di ruangan seperti ini masker dilepas gitu. Dan setelah 3 hari di rumah sakit Bapak diperbolehkan pulang dengan analisa diagnosa dokter Bapak terkena gejala stroke. Hari Sabtu waktu itu saya masih ada di luar kota karena saya harus menyelesaikan amanah saya kunker tadi. Saya ada di luar kota, Pak Wahyu izin saya mau ke Malang. Jadi waktu itu memang hari-hari yang super sibuk ya. Saya harus ke sana, beliau ke sana. Ketika saya pulang, beliau masih di luar kota. Ketika beliau pulang, saya harus berangkat ke luar kota. Nah, hari Minggu pulang dari Bromo itu beliau datang, saya harus keluar kota. Saya ke Salatiga. Saya ingat sekali waktu itu, saya ketika baru nyampe di Salatiga, ada yang mengabari kalau di rumah ada musibah. Belum waktunya saya pulang, hari Seninnya saya pulang. Beliau sudah minta diantar ke dokter. Saya antar ke dokter, keluhannya panas sama pusing. Di dokter, biasanya disuntik itu sembuh, tapi kok ini nggak sembuh-sembuh. Pada saat itu dapatlah kabar dari Trenggalek kalau Bapak terkonfirmasi positif. Bapak masuk rumah sakit lagi, sudah sesak nafas ya, sudah sesak nafas. Hasil rapidnya sudah reaktif, harus masuk ruang isolasi. Mencoba mencari ruang isolasi waktu itu juga sangat susah sekali di awal Desember itu. Akhirnya Bapak meninggal hari Rabu dini hari tanggal 16 Desember. Karena Bapak meninggal terkonfirmasi, akhirnya hari itu juga kami swab. Malam hari hasil swabnya sudah keluar dan saya masih negatif. Waktu itu akhirnya kami sepakat untuk isolasi mandiri di kamar. Kami sudah membatasi hubungan dengan anggota keluarga yang lain. Agak malam dapat hasilnya Pak Wahyu positif. Saya di luar, saya tetap pakai masker karena memang itu pengalaman pertama ya, terkonfirmasi positif, masih ada parno-parno takut-takutnya itu. Jadi ketika berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain, saya tetap pakai masker, saya tidur menyendiri, saya tidur di gudang waktu itu. Ada gudang yang saya bersihkan, kemudian saya tidur di situ gitu. Hari Rabu Pak Wahyu sudah terkonfirmasi, hari Jumat saya sudah mulai panas-panas gitu, sudah merasakan sensasinya. Saya didampingi sama teman sekolah saya, kebetulan jadi dokter. Beliau yang menyemangati saya, nggak usah panik, minum ini gitu. Hari Sabtu sore, karena memang waktu itu lonjakan COVID juga cukup signifikan, mencari rumah sakit juga sulit. Saya telepon di RSUD SLG, waktu itu suami telepon saya dari dalam kamar minta untuk dicarikan ruangan di ruang isolasi. Waktu itu saya memaksa, saya setengah memaksa dan alhamdulillah ditata-tata bisa. Kemudian Senin saya swab sama ibu saya, kebetulan ibu saya ada gejala batuk-batuk waktu itu. Hasil yang keluar saya positif, ibu negatif. Akhirnya saya masuk ke dalam kamar karena dokter yang menginformasikan ke saya waktu itu CT saya rendah 24. Akhirnya saya masuk rumah sakit juga. Tapi di situ ada hikmahnya. Saya masuk ke rumah sakit SLG juga, saya ditempatkan satu ruangan dengan beliau. 2 hari meskipun kami tidak bisa berkomunikasi dengan intens, saya bisa melihat beliau di saat-saat terakhirnya itu. Jumat sore itu beliau sudah mulai gelisah. Saya juga nggak paham ventilator itu seperti apa. Ternyata kan ada alat yang dimasukkan ke lubang hidung ya. Dan kalau panik, alat itu tidak akan berfungsi sehingga menyebabkan sesak nafas. Beberapa kali beliau gagal nafas, dipandu oleh petugas, Bapak tenang, Bapak tenang, Bapak tenang. Saya pun juga belum ngeh itu maksudnya apa, wong dia hanya pakai masker itu kok ternyata alat ini ketika pasien panik akan menyebabkan beliau tidak bisa bernafas. Jumat sore sudah mulai merasa tidak enak ya. Saya merasa ada rasa-rasa bersalah begitu. Beliau menyampaikan seperti itu. Saya bisa berkomunikasi sebentar, menyemangati beliau. Alhamdulillah hari itu kondisinya sudah mulai membaik. Tapi ternyata kondisinya tidak baik. Malam itu sudah perawat sudah mulai keluar masuk gitu. Saya pun juga belum ngeh apa yang terjadi sampai Sabtu pagi akhirnya perawat mendekati saya. Beliau bertanya, "Bapak ini apanya Ibu?" Suami saya. "Ibu yang sabar ya. Ini sudah dibantu dengan alat yang lengkap seperti itu, saturasi oksigennya Bapak cuman mampu ngangkat sampai 94. Harusnya dengan alat yang seperti itu saturasinya sudah 98, 99. Tapi ini dari tadi malam sampai yang dikira alatnya yang rusak itu ternyata bukan alatnya yang rusak."
Setelah berkomunikasi dengan dokter anestesi, diminta untuk tindakan intubasi. Saya komunikasi terakhir waktu itu karena ada tindakan dokter, saya harus berpindah dari ruangan itu, harus dipindahkan dulu. Beliau bertanya, "Sampean mau kemana?" Ada ketakutan, ada kekhawatiran ketika saya mau dipindahkan. Aku cuman keluar sebentar, nanti aku kembali lagi. Tidak ada bayangan sedikit pun dalam pikiran saya, itu adalah terakhir saya berkomunikasi dengan beliau. Kemudian saya dipindahkan ke ruangan yang lain. Di sana saya dikabari setelah 1-2 jam bahwa intubasi sudah, pemasangan alat sudah berhasil, kondisi pasien stabil. Tapi mohon maaf Bu, paru-parunya Bapak sudah penuh dengan lendir. Dari situ saya sudah mulai membayangkan bagaimana manusia kalau paru-parunya sudah penuh dengan lendir itu seperti apa. Tapi saya sudah tidak berani membayangkan yang terlalu jauh. Saya memilih untuk tidur. Saya berusaha tidur, saya bisa tidur. Setelah saya terbangun, ternyata HP saya berbunyi. HP saya berbunyi, ada yang menelpon, tapi saya tidak tahu. Setelah saya berkomunikasi, ternyata kondisinya Bapak turun, drop. Mohon doanya untuk Bapak. Saya melobi untuk bisa mendampingi beliau di saat-saat terakhirnya. Tidak bisa, karena SOP-nya kedokteran seperti itu, karena ada tindakan medis. Akhirnya sekitar setengah 4 sore, dokter anestesi datang ke ruangan saya mengabarkan bahwa beliau sudah menghadap kekasihnya dan rezekinya sudah dicukupkan. Saya mengumpulkan beberapa orang kepercayaan Pak Wahyu. Kebetulan waktu itu salah satu orang yang dipercaya Pak Wahyu resign karena diterima PNS. Sempat kaget juga, sempat shock juga karena kita berharap dia bisa membantu membackup, ternyata dia harus lepas itu. Orang kepercayaannya keluar satu, masih ada 2 orang kepercayaannya Pak Wahyu yang kebetulan masih keluarga saya, kakak ipar saya yang membantu di sini sejak tahun 2016 akhir sudah bergabung bersama kami, sudah paham, dan saya lihat leadership-nya ada di situ. Akhirnya saya ngobrol dengan kakak ipar saya sama orang kepercayaan Pak Wahyu, kita ngobrol ini bagaimana ke depan. Akhirnya saya putuskan saya meminta tolong kakak ipar saya ini untuk menghandle di sini, memimpin perusahaan ini karena memang kondisinya saya masih belum bisa untuk membantu menghandle. Kemudian setelah saya bisa beraktivitas, ada pendampingan itu tadi, ada proses pendampingan bisnis yang sebelumnya memang pendamping bisnis ini sudah ada deal dengan Pak Wahyu bahwa beliau akan mendampingi kami, ya, membenahi manajemen di dalam. Amal solih sebagai bekal kita ketika menghadap Allah. Amal solih itu kan banyak sekali. Membantu pekerjaan temannya amal solih, meringankan pekerjaan temannya amal solih. Ya, ini yang masih sampai hari ini pun meskipun ada ikatan ini, kita terus menginternalisasi, kita terus memotivasi teman-teman karena ternyata masih ada, kalau bahasa Jawanya, iren-irenan gitu. Katakan yang dapat fee si A, tapi kok saya yang harus ngopeni customernya si A, seperti itu. Itu kan masih belum masuk belum mengena amal solihnya. Jujur, disiplin, bertanggung jawab itu adalah kita itu harus punya, dalam bekerja itu harus punya 3 sifat itu. Jadi dari tahun 2016 itu ya, sampai hari ini ada ribuan. Kalau kita bicara kubah dari yang kecil sampai yang besar itu ada ribuan ya. Kalau kemarin prestasi yang luar biasa itu pemasangan di Filipina, diameter 22, ada anakannya 6 meter, itu ada beberapa gitu ya. Dan hari ini tim pemasang kita masih ada di Filipina. Dulu kita juga tahun 2019 pemasangan di Malaysia, tapi tidak sebesar yang di Filipina. Kita sudah memasang insya Allah dari Sabang sampai Merauke ya. Dari yang terbanyak itu justru malah di Maluku, di pulau-pulau terpencil. Jadi teman-teman kalau pasang itu perjalanannya bisa 2 hari. Mereka harus naik pesawat, kemudian berhenti dulu nunggu speedboat dari sini ke pulau A, kemudian pindah lagi ke pulau B, sehingga kendalanya komunikasi. Selama 1 minggu itu tidak bisa berkomunikasi sama sekali, baru setelah ada sinyal mereka baru laporan. Kita juga pernah mengerjakan proyeknya keluarganya Pak Yusuf Kala, ada pernah mengerjakan proyeknya Bu Susi, Menteri Kelautan waktu itu, dan hari ini kami mengerjakan atap Museum Lukas NMB di Papua Jayapura.
Motivasinya kenapa memilih kubah itu, kita kan mempercantik rumah ibadah, rumah Allah itu. Pak Wahyu selalu menekankan kita pada produk kita harus yang terbaik. Kita harga mahal tidak apa-apa, tapi jangan sampai kualitas kita turun. Jadi kami menerapkan manajemen langit. Jadi ketika kita ada ujian di perusahaan ini, bukannya kita menggenggam itu, tapi justru kita keluarkan. Karena insya Allah itulah yang akan menjadi solusi. Jadi dulu pernah suatu ketika barang kami itu tertahan di pelabuhan, tidak bisa keluar dari pelabuhan. Pihak pemesan sudah marah-marah karena barangnya kok nggak sampai-sampai. Padahal ini sudah di pelabuhan, belum bisa keluar dari pelabuhan, dan itu bukan kesalahan kami gitu. Bingung kan, konsumen sudah mendesak-desak, pelabuhan juga tidak keluar-keluar. Akhirnya pada saat briefing pagi, jadi setiap hari Senin kita ada briefing semua karyawan. Beliau menyampaikan kepada karyawan yang di dekat rumahnya ada masjid atau musala yang sedang direnovasi, silakan menghubungi saya. Akhirnya ada 2 karyawan yang menghadap Pak Wahyu, sudah ada deal antara Pak Wahyu dengan karyawan itu, dana belum kita keluarkan, barang di pelabuhan sudah bisa keluar. Ketika mendengar itu, ada sesuatu yang luar biasa yang Allah itu akan menyelesaikan urusan kita ketika kita menyelesaikan urusan kita dengan Allah. Misal kok ini proyek kok masalahnya banyak sekali yang menyebabkan kerugian, menyebabkan pikiran itu, kita keluarkan ya sekian untuk ini. Oke, nanti akan ada solusi dari Allah, seperti itu. Setelah perjalanan hidup yang saya alami selama ini, ketika kita menjadikan Allah sebagai pegangan, semua masalah akan selesai. Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita, dan kita tunaikan hak Allah, insya Allah Allah akan memberikan apapun yang kita inginkan. Saya Reni Ramawati, owner PT Anugrah Kubah Indonesia, produsen kubah masjid terbaik dan terbesar se-Asia Tenggara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.